Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipriano Brilliantrinata dengan NIU 514725. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya mempresentasikan mengenai kelembapan udara terkait dari mata kuliah klimatologi laut. Baik, untuk yang pertama, yaitu kita beranjak kepada pengertian dari kelembapan udara sendiri, di mana kelembapan udara itu merupakan jumlah kadar uap air yang terdapat di udara, khususnya dalam atmosfer, di mana kadar uap air ini sendiri itu berasal dari adanya proses penguapan zat cair di permukaan bumi menjadi bentuk gas dengan bantuan adanya panas. Jadi, seluruh proses evaporasi penguapan dari zat-zat cair, baik dari laut, permukaan bumi, air tanah, transpirasi dari tumbuhan, itu akan berubah menjadi bentuk gas dan kemudian menjadi uap air dan menguap air dibantu oleh adanya panas. Kemudian kelembapan udara sendiri menggambarkan kandungan uap air di udara yang dapat dinyatakan sebagai kelembapan mutlak, kelembapan nisbi atau relatif, maupun defisit tekanan uap air, di mana kandungan uap air di udara, contohnya daerah tropik, daerah Indonesia, biasanya lebih besar daripada daerah di iklim yang sedang. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu kelembapan udara terdiri dari dua jenis, yaitu kelembapan udara yang tinggi dan juga yang rendah. Di mana pada saat kelembapan udara tinggi itu terjadi kondisi jumlah uap air dalam udara itu tergolong tinggi. Kondisi ini biasanya membuat udara terasa lebih lembab dan juga gerah karena keringat sulit menguap. Tentunya di wilayah laut, kelembapan yang tinggi dapat memicu terbentuknya awan lebih cepat dan meningkatkan potensi presipitasi. Kelembapan yang tinggi juga berperan dalam membentukkan cuaca ekstrim seperti badai tropis, karena uap air berfungsi sebagai energi utama dalam proses konveksi yang terjadi di atmosfer. Yang kedua yaitu kelembapan rendah, di mana kondisi ini tuh terjadi pada saat jumlah uap air di udara tergolong rendah. Udara tentunya akan lebih kering, sehingga proses penguapan dari permukaan laut maupun tubuh manusia berlangsung lebih cepat. Dan kemudian kelembapan rendah dapat berdampak menimbulkan kekeringan di daratan. Jadi pada kelembapan rendah, jumlah penguapan akan berlangsung lebih cepat daripada pada saat kondisi di mana kelembapan udaranya tinggi. Berikutnya itu jenis kelembaban, di mana yang pertama ada kelembaban absolut, menunjukkan jumlah uap air yang sesungguhnya terdapat dalam batuan volume udara, dan jenis kelembaban ini menggambarkan seberapa banyak uap air terkandung di atmosfer pada kondisi tertentu, tanpa memperhitungkan kapasitas udara menampung uap air. Satuannya dalam kelengasan absolut itu adalah gram per meter kubik atau gram per liter, dan contohnya jika dalam 1 meter kubik udara terkandung uap air sebanyak 25 gram, maka dikatakan kelengasan absolutnya itu 25 gram per meter. Selanjutnya yaitu kelembapan spesifik, di mana kelembapan spesifik ini menunjukkan perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering dalam satuan volume tertentu. Sifatnya stabil terhadap perubahan suhu maupun tekanan, dan satuan yang digunakan itu adalah gram per kilo, di mana dalam 1 kilogram udara terdapat kandungan uap air sebanyak 100 gram dan kelengasan spesifiknya yaitu 100 gram per kilo. Kemudian ada kelembapan relatif, di mana kelembapan relatif ini menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung pada suhu tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Kelembapan relatif ini atau kelengasan nisbi. Kelengasan nisbi itu adalah perbandingan tekanan uap yang sebenarnya dengan tekanan maksimum pada suhu yang sama. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelembaban, yaitu suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka kemampuan udara menampung uap air juga akan meningkat.
Contohnya pada musim penghujan, suhu cenderung lebih rendah dan kelembapan jadi tinggi. Dan pada musim kemarau sebaliknya. Ada tekanan udara, berikutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara berkaitan erat dengan pergerakan massa udara. Perubahan tekanan dapat memicu perbedaan aliran udara yang berpengaruh pada distribusi uap air di atmosfer. Lalu pergerakan angin yang mempengaruhi laju pengangkatan uap air ke atmosfer. Angin lebih kencang itu tentunya dapat membawa uap air lebih cepat, sehingga potensi terbentuknya awan semakin besar. Berikutnya yaitu eh, penyerapan matahari, di mana penyinaran matahari atau faktor dari panas ini berkontribusi besar baik dari segi intensitas maupun lamanya radiasi karena mengaruhi proses fotosintesis, penguapan, serta dinamika energi di permukaan bumi. Berikutnya itu ada vegetasi, di mana jumlah vegetasi menentukan tingkat kelembaban karena tumbuhan juga melepaskan uap air dari proses transpirasi dan menambah kandungan uap air di udara. Selanjutnya yaitu ketersediaan sumber air, baik dari tanah, sungai maupun laut, yang menjadi penyumbang utama tentunya dalam uap air melalui proses evaporasi yang nantinya akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan kelembaban. Mungkin eh, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.